Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan Ibu, nama saya Raina Mayanti. Ibu, di sini saya akan menjelaskan ya Ibu tentang teknik menyusui ya Bu. Ya, Ibu, pertama di sini saya akan menjelaskan sempurnanya ASI. Ya. Kenapa Ibu? Ibu tahu kenapa ASI itu begitu sangat sempurna? Nggak tahu. Ya Ibu, yang pertama, ASI ini mengandung berbagai macam nutrisi ya Bu, seperti dari mulai vitamin, mineral, zat besi, protein, serta antibodi. Nah, yang semuanya ini sudah dalam kadar dan tingkat yang seimbang. Yang kedua, adanya kolostrum. Nah, antibodi dalam kolostrum ini bermanfaat untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Yang ketiga itu Ibu, Montgomery glands. Nah, contohnya seperti ini Ibu, bulatan-bulatan kecil yang menonjol di area areola. Nah, yang menonjol ini yang memberikan pesan spesifik Ibu, yaitu ketika bayi baru lahir, ASI yang diproduksi belum berlimpah. Hal ini menyesuaikan dengan ukuran lambung si bayi dan yang masih berukuran seperti buah ceri Ibu. Nah, lalu Ibu selanjutnya kita akan belajar menyusui menjelang persalinannya Ibu. Nah, Ibu udah tahu persiapan apa saja yang diperlukan ketika untuk nanti menyusui? Biasanya kayak baju menyusui ya, ibu menyusui. Ya itu salah satunya ya Ibu. Nah, jadi Ibu yang pertama ini siapkan dulu psikologisnya, tanamkan dalam hati Ibu untuk siap menyusui bayi nanti. Jadi di dalam hati saya pasti bisa menyusui, nah seperti itu. Lalu yang kedua, baca buku dan artikel tentang menyusui atau ikuti kelas menyusui pra persalinan. Jadi sebelum nanti Ibu bersalin, alangkah baiknya Ibu mengikuti kelas Ibu menyusui ya Bu. Apakah Ibu sudah mulai mengikutinya? Enggak sih, saya cari di Google. Yang ketiga Ibu hubungi konselor. Konselor menyusui ini yaitu untuk belajar ilmu menyusui secara optimal. Lalu yang keempat, mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami maupun dengan keluarga, di mana ini untuk menyamakan persepsi tentang ilmu menyusui. Yang kelima, menyiapkan peralatan menyusui Ibu. Ibu sudah menyiapkan peralatannya belum? Kayaknya belum deh kalau peralatan menyusui. Nah, di sini Ibu, peralatan untuk menyusui itu yang pertama bra menyusui, yang kedua apron menyusui, yang ketiga bantal menyusui, lalu pipet, cup, feeder, termasuk alat pompa menyusui. Nah, lalu yang keenam, mulai menyiapkan baju menyusui yang memudahkan nanti proses menyusui ya Bu, seperti yang Ibu tadi bilang. Yang ketujuh itu belajar dan praktik. Nah, ini tuh bisa diperoleh di kelas menyusui atau mendatangkan konselor, yaitu tentang yang pertama hypnobreastfeeding, yang kedua inisiasi menyusui dini, lalu yang ketiga posisi pengamatan serta posisi menyusui, lalu manajemen pra ASI dan manajemen penyimpanan ASI. Nah Ibu, yang pertama itu hypnobreastfeeding ya Ibu. Ibu tahu hypnobreastfeeding itu apa? Nggak tahu. Nah, jadi hypnobreastfeeding ini salah satu kunci utama keberhasilan menyusui Bu, di mana ada rasa percaya diri dan niat Ibu untuk bisa menyusui bayi. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan produksi hormon prolaktin dan oksitosin. Jika Ibu stres dan berpikir negatif, maka kerja hormon oksitosin akan terhambat. Jadi si ASI-nya juga akan terhambat untuk keluar. Nah, lalu untuk mengatasinya itu bisa dibantu dengan melakukan terapi hypnobreastfeeding ya Bu. Relaksasi hypnobreastfeeding ini akan mampu menghadirkan perasaan santai ya Ibu, nyaman dan tenang selama menyusui, sehingga sistem laktasi di dalam tubuh akan berjalan jauh sempurna, sehingga proses menyusui menjadi penuh arti dan menyenangkan baik bagi Ibu serta si bayi nanti. Nah, caranya itu dengan memasukkan kalimat-kalimat afirmasi positif yang membantu proses menyusui di saat Ibu dalam keadaan rileks atau sangat berkonsentrasi ke dalam alam bawah sadarnya. Contoh kalimatnya seperti ini Bu, yang digunakan. Jadi
ibu harus rileks terlebih dahulu, lalu tanamkan dalam hati ibu bahwa saya bisa menyusui, bayi saya bisa menyusui dengan sempurna pada payudara saya, terus saya memiliki ASI yang banyak, serta bayi saya mendapat ASI sesuai kebutuhannya. Jadi ditanamkan dalam hati ibu seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu inisiasi menyusui dini. Ibu sudah tahu inisiasi menyusui dini itu apa? Belum tahu, emang apa ya? Nah, ibu di sini saya akan jelaskan ya. Inisiasi menyusui dini itu yaitu proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antar ibu dengan kulit bayi, jadi skin to skin. Bayi dibiarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu sampai bayi menyusu sendiri. Dan ada pun manfaatnya ibu saat di IMD kan ya bu nanti. Nah, lalu yang manfaatnya itu ada bagi ibu dan ada juga bagi bayi. Nah, kalau untuk bagi ibu, yang pertama itu sentuhan dan isapan payudara ibu mendorong keluar oksitosin, lalu menyebabkan kontraksi uterus, membantu keluarnya plasenta dan mencegah pendarahan. Nah, selanjutnya itu menstimulus hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman sehingga ASI keluar dengan lancar. Lalu yang ketiga, membuat ibu semakin percaya diri untuk memberikan ASI sehingga ibu merasa tidak perlu lagi untuk memberikan makanan atau minuman lainnya kepada bayi. Nah, ada pun manfaat bagi bayinya ibu. Yang pertama itu bersentuhan dengan ibu itu memberikan kehangatan pada si bayi, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Lalu yang selanjutnya memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi. Ibu udah tahu kolostrum itu apa? Kolostrum itu yang tadi yang ada dijelaskan. Ya, ini merupakan imunisasi pertama sehingga dapat membuat daya tahan tubuh bayi menjadi lebih baik. Nah, lalu selanjutnya memberikan rangsangan ke otak ibu untuk memproduksi ASI lebih cepat. Sentuhan dan rangsangan isapan bayi akan membantu merangsang hormon produksi ASI. Lalu selanjutnya itu ibu menyusui awal. Bu, untuk menyusui awal ya ibu, ibu di sini saya membawa boneka ini yang bisa dipraktekkan langsung. Yang pertama itu kepala tidak posisi dan pelekatannya itu menyusui yang tepat bikin menyusui lebih nyaman ya bu. Yang pertama kepala tidak menoleh kemana-mana dan badan menghadap tubuh ibu. Jadi si kepala bayinya itu tidak menoleh kemana-mana tapi menghadap ke payudara ibu. Lalu yang kedua, wajah bayi itu seperti yang tadi saya sampaikan menghadap payudara ibu. Badan bayi ditopang oleh ibu bu, ditopang seperti itu, serta perut ibu dan perut bayi itu saling menempel. Nah, untuk pelekatan ibu dimulai mulut bayi itu terbuka lebar, lalu bayi bisa menghisap payudara hingga putingnya. Jadi si areola yang hitam tuh masuk semuanya, hampir semua ke dalam mulut si bayi. Nah, yang bibir bawahnya itu lebih dominan lebih dominan ya bu. Bu, di sini ada beberapa posisi menyusui bayi yang baik ya dan benar. Ada 5 posisi. Yang pertama ibu bisa lihat posisi menimang. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua posisi menyilang. Nah, tangannya seperti itu. Lalu posisi ketiga itu tiduran menyamping. Jadi bisa sambil tiduran dan menyamping. Lalu yang keempat posisi mengempit seperti ini bu gambarnya. Nah, lalu yang kelima terakhir itu posisi semi duduk. Jadi setengah duduk setengah tidur seperti itu. Selanjutnya ibu pemberian ASI eksklusifnya ibu tetap pemberian ASI eksklusif. Nah, di sini ibu pemberian ASI eksklusif ini yaitu bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan oleh apapun, yaitu seperti jangan dicampur oleh air putih, terus jangan dikasih madu, jeruk maupun makanan tambahan seperti yang lainnya ya, seperti pisang, pepaya itu jangan ibu. Kalau dari 0 sampai 6 bulan 0 sampai 6 bulan itu jangan dulu diberi makanan tambahan. Nah, ASI eksklusif ini seperti yang saya bilang tadi, dari mulai 0 sampai 6 bulan pertama kehidupan, menyusui harus dimulai segera dalam 1 jam pas
melahirkan. Jadi setelah 1 jam melahirkan, nah lalu si dari bayinya nanti langsung di Iya. IMD kan. Bu, menyusui ini ibu harus on demand, yaitu sesering yang diinginkan bayi, maupun itu siang ataupun malam. Lalu ibu udah tahu dampak yang timbul jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif? Belum. Nah, ibu di sini saya akan sebutkan ya ibu. Yang pertama, jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif itu, bayi akan memiliki resiko kematian karena diare hampir 3,9 kali lebih besar dibandingkan bayi yang memperoleh ASI eksklusif. Lalu yang kedua, bayi yang diberikan susu formula ini lebih sering mengalami diare dibandingkan bayi yang ASI eksklusif. Nah, lalu yang ketiga, tingkat kematian bayi berkurang pada bayi yang diberikan ASI. Nah, yang keempat, bayi yang tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapat makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas dapat menyebabkan bayi mudah mengalami sakit dan mengakibatkan pertumbuhannya itu dan perkembangannya itu terhambat. Lalu selanjutnya, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif itu berisiko mengalami retensi berat badan postpartum. Artinya berat badan ibu yang menyusui ASI eksklusif akan turun, yang tidak menyusui eksklusif akan turun. Lalu yang selanjutnya itu untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan itu tentunya tidak mudah ya Bu, tidak sederhana. Ibu perlu mengetahui bagaimana cara menjaga volume ASI tetap terjaga dan menghindari masalah-masalah menyusui yang mungkin timbul. Nah, ibu di sini ada cara untuk menghindari masalah-masalah menyusui yang mungkin akan timbul ya Bu. Nah, satu itu rutin mengosongkan payudara 2-3 jam sekali, baik secara menyusu langsung ataupun perah jika berjauhan dengan bayi. Jadi ketika ibu lagi keluar atau ada perlu, nah ibu bisa memerahnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, menyusui payudara di satu payudara hingga terasa kosong dan bayi kenyang. Jadi si dada bayinya sepertinya payudara yang sebelahnya udah terasa kosong nih, pindah lagi ke payudara sebelahnya. Nah, lalu yang dengan bisa juga dengan perah payudara yang tidak disusukan lalu disimpan di kulkas. Nah, selanjutnya jika ibu berjauhan seperti yang tadi saya bilang, baik dengan bayi ya ibu, baik itu bekerja atau ada keperluan, atur waktu untuk mengosongkan payudara ibu sesuai biasanya bayi menyusui ya Bu, per 2-3 jam memerah ASI. Nah, untuk kebutuhan ASI itu ibu, untuk bayi umur 1 hari ya ibu, besar lambungnya itu seperti ceri. Lalu yang untuk 3 hari itu seperti kenari, 1 minggu itu seperti aprikat, 1 bulan itu seperti telur ayam, 2 bulan itu seperti manggis, 4 bulan seperti jeruk, dan 6 bulan itu seperti apel. Jadi kebutuhan ASI itu tergantung si bayinya ya Bu, besar lambungnya. Nah, selanjutnya ibu udah tahu tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI itu gimana? Belum. Nah, ibu di sini tanda bayi cukup ASI itu yang pertama, kenaikan berat badan bayi per bulan itu cukup. Jadi tiap bulan tuh naik Bu secara cukup ya Bu, dari 0 sampai 3 bulan itu dari mulai 750 sampai 900 gram. Lalu 3 sampai 6 bulan itu 500 sampai 600 gram. Lalu 6 sampai 9 bulan itu 300 sampai 400 gram. Dari 9 sampai 12 bulan itu 200 sampai 300 gram. Nah, payudara itu juga terasa kosong setelah menyusui. Lalu BAK yang 4 sampai 6 kali sehari dan BAB-nya. Untuk bayi, nah si bayinya juga aktif dan tidak rewel, tidak tampak lapar, jangan begitu. Kalau cukup ASI. Lalu yang kedua, untuk memerah ASI-nya ibu diperlukan oleh semua ibu menyusui ibu, baik untuk meningkatkan ASI ataupun menjaga volume ASI, baik ibu sedang bekerja ataupun di luar rumah. Nah, untuk menjaga asupan ASI cukup dengan melakukan perah pada sesi menyusui payudara yang tidak disusukan kurang lebih 10 menit, sama dengan durasi bayi menyusui. Nah, lalu yang terakhir ibu, ada masalah-masalah menyusui. Ibu udah tahu masalah-masalah menyusui itu seperti apa aja? Kurang tahu.
Nah ibu, yang pertama itu puting lecet ya ibu. Ada sebagian ibu-ibu juga yang mengalami puting lecet, yang itu yang terjadi biasanya pada awal-awal ibu menyusui karena posisi dan perlekatan yang keliru atau kurang baik ya bu. Lalu yang kedua, payudara bengkak. Nah ini itu diakibatkan karena tidak pengosongan payudara yang tidak optimal. Harusnya itu lakukan kompres hangat, kemudian seprah sedikit, lalu susukan dengan posisi dan perlekatan yang benar. Nah lalu selesai menyusui, lakukan perah hingga terasa kosong. Jangan menunda atau menunggu payudara penuh, nanti akan membuat si payudara itu menjadi bengkak. Nah lalu yang ketiga, asinya itu asi sedikit atau banyak itu tidak akan diketahui ya secara pasti. Jadi indikator yang tepat ini adalah tanda bayi kecukupan ASI dilihat dari kenaikan yang tadi saya bilang, kenaikan badannya ya bu, lalu frekuensi menyusuinya dan BAB dan BAK-nya, serta bayi aktif dan tidak rewel, berarti itu bayi udah cukup menyusui ya bu. Nah lalu yang terakhir itu oversupply ASI atau aliran ASI deras. Nah ini itu dapat mengakibatkan bayi tersedak atau tidak nyaman menyusui ya, sehingga rewel dan merasa gelisah. Nah ini tuh terjadi karena volume ASI yang banyak. Nah untuk menguranginya itu posisikan bayi lebih tinggi ibu daripada payudara, sehingga ibu bisa lebih mengendalikan proses menyusui. Ibu bisa lebih atau untuk posisinya ibu bisa berbaring dan posisikan bayi saat menyusu hampir di atas ibu setelah perlekatan. Nah, pakai teknik menggunting yaitu jari telunjuk. Mana teh? Nah, jari telunjuk. Nah, gini ibu, jari telunjuk dan jari tengah untuk menjepit areola untuk membantu mengatasi aliran yang keluar. Jadi seperti ini, dijepit gitu untuk mengurangi semburan ASI yang terlalu banyak, seperti itu. Mungkin ibu segitu ya ibu. Apakah ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah. Ya ibu, makasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.